Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan 10 soal pembahasan skolastik. Ini soal yang saya share di grup Telegram PPK Guru SD. Bagi Anda yang ingin belajar bersama di grup P3K, untuk link grupnya ada di deskripsi video ini. Jadi silahkan untuk gabung. Dan bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi maupun soal yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 1. Semua karyawan di perusahaan didaftarkan program asuransi kecelakaan kerja. Ada karyawan di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kesehatan. Maka ini jawabannya adalah yang B, sebagian karyawan di perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kesehatan, diikutkan program asuransi kecelakaan kerja. Pembahasannya P1-nya, semua karyawan di perusahaan didaftarkan program asuransi kecelakaan kerja, sedangkan P2-nya ada karyawan di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kesehatan. Jadi ini kan semua, berarti semua, tetapi ada P2-nya, premis 2-nya ada. Berarti kesimpulannya sebagian. Jadi kesimpulannya sebagian karyawan di perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kesehatan diikutkan program asuransi kecelakaan kerja, karena asuransi kecelakaan kerja ini kan semuanya. Jadi pasti. Nah, di premis keduanya ada karyawan, berarti kan hanya sebagian. Atau ada karyawan di perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kesehatan, maka diikutkan asuransi kecelakaan kerja, karena P1-nya semua. Soal nomor 2, semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. Semua S1 berumur di atas 17 tahun, maka jawabannya adalah semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. P1-nya ini berarti P maka Q, sedangkan P2-nya R maka Q. Maka kesimpulannya semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Karena di premis 1 semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih, berarti kan semuanya. Sedangkan yang premis 2-nya semua mahasiswa S1 berumur di atas 17 tahun. Berarti otomatis semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Karena semua memakai kata semua. Jawabannya juga semua. Soal nomor 3, jika Kurniawan berminat pada sepak bola, maka ia akan rajin berlatih sepak bola. Kurniawan dapat prestasi pada bidang sepak bola jika rajin berlatih sepak bola. Tahun ini Kurniawan rajin berlatih sepak bola, maka jawabannya adalah yang E, Kurniawan dapat prestasi pada bidang sepak bola. P1-nya ini kan berminat menjadi rajin, berarti P maka Q. Sedangkan P2-nya rajin berlatih, berarti Q maka R. Kesimpulan premis yang ketiganya rajin berlatih, yaitu Q. Berarti otomatis jawabannya adalah yang R, dapat prestasi. Jadi Kurniawan dapat prestasi pada bidang sepak bola. Soal nomor 4, semua pegawai teladan mendapat penghargaan pemerintah. Tidak ada koruptor yang mendapat penghargaan pemerintah. Jadi tidak ada koruptor yang merupakan pegawai teladan. Ini kalau dirasakan jawabannya sudah pasti yang C ini ya. Karena ini keterangannya. Pembahasannya untuk P1-nya pegawai teladan ini diberi penghargaan pemerintah, berarti P maka Q itu ekuivalen dengan lingkaran Q maka lingkaran P. Sedangkan P2-nya koruptor tidak mendapat penghargaan pemerintah, berarti R maka lingkaran Q. Kesimpulannya berarti R maka Q ini koruptor bukan pegawai teladan. Kalau dilihat di sini kan ini sudah jelas karena semua pegawai teladan ini mendapat penghargaan pemerintah. Sedangkan koruptor tidak mendapat penghargaan.
Berarti otomatis koruptor itu bukan pegawai teladan. Soal nomor 5, semua bus eksekutif dilengkapi dengan toilet. Televisi hanya pada bus eksekutif X. Maka jawabannya adalah bus eksekutif X dilengkapi toilet dan televisi. Pembahasannya semua bus eksekutif dilengkapi dengan toilet. Berarti semua bus ini ada toiletnya. Sedangkan P2 itu televisi hanya pada bus eksekutif. Berarti kesimpulannya bus eksekutif ini dilengkapi toilet dan televisi karena semua bus tadi ada toiletnya, semua bus eksekutif. Soal nomor 6, beberapa pekerja seni berperasaan halus. Semua orang yang berperasaan halus suka keindahan. Maka beberapa orang yang suka keindahan adalah pekerja seni. Nah, karena di sini ada semua dan ada beberapa, berarti kesimpulannya beberapa. Beberapa pekerja seni ini perasaannya halus, berarti kan ada pekerja seni yang perasaannya tidak halus, otomatis seperti itu. Semua yang berperasaan halus suka keindahan. Berarti otomatis ada beberapa yang suka keindahan itu adalah pekerja seni. Jadi memahaminya seperti itu. Ada apa ya? Ada saling berkaitannya. Jadi saling berkaitan. Kalau beberapa semua itu lebih dipahami lagi, kalau semua ini beberapa, berarti jawabannya beberapa atau bagaimana itu nanti dengan sering mengerjakan akan ketemu rasanya sendiri. Soal nomor 7, tidak ada orang pintar yang mencontek saat ujian. Beberapa orang yang mencontek saat ujian adalah orang yang malas belajar. Maka beberapa orang yang malas belajar bukan orang pintar. Tidak semuanya. Di sini orang pintar itu tidak mencontek. Sedangkan P2-nya ada. Berarti ini menandakan beberapa yang malas suka mencontek. Kesimpulannya berarti ada orang malas bukan orang pintar. Karena orang pintar itu tidak pernah mencontek. Soal nomor 8, semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Maka kesimpulannya beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Ini kalau dirasakan tidak perlu berpikir panjang, dirasakan sudah terasa bahwa pelajar itu semuanya memakai sepatu hitam. Sedangkan di sekolah ada yang tidak memakai sepatu hitam, berarti otomatis kan yang hadir itu bukan pelajar, ada beberapa yang hadir bukan pelajar karena sepatunya tidak hitam. Soal nomor 9, semua penghuni asrama berasal dari luar kota. Ada mahasiswa kampus A yang merupakan penghuni asrama, maka ada mahasiswa kampus A yang berasal dari luar kota, karena semua penghuni asrama ini dari luar kota. Mahasiswa kampus A merupakan penghuni asrama, berarti otomatis ada mahasiswa kampus A yang berasal dari luar kota. Soal terakhir nomor 10, sesuai kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan ditutup, maka perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Ini ada atau, jadi bukan maka. Ini hubungannya atau, jadi bisa salah satu. P1-nya karyawan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. P2-nya perusahaan ditutup. Berarti kesimpulannya perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Karena kan ada dua pilihan, karyawan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Nah, ini perusahaannya ditutup, berarti otomatis perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Cukup sekian penjelasan 10 soal skolastik, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ditonton video yang lain agar persiapannya lebih matang lagi. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.